Ya Nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Surah apa itu Najah? Luqman ayat 14 dan 15. Masya Allah. Halaman? 412. 412. Masya Allah. Sebelah mana? Kiri kanan? Kanan. Sebelah kiri. Kiri. Sebelah kiri. Bagian? Tengah. Oh, bagian tengah. Masya Allah. Tabarakallah. Artinya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan telah kami perintahkan kepada seorang manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Masya Allah. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Masya Allah. Dan kelak aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, berfirman bahwasanya ternyata bersyukur itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengingatkan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia belumlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rezeki itu dari Allah, tapi mesti melalui tangan manusia. Kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui tangan-tangan manusia. Contoh seorang anak, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Air susu yang dia minum adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mesti dia melalui sang ibunda, dan sang ibundalah yang merasakan letihnya menyusui. Sang ibundalah yang merasakan sakitnya ketika melahirkan. Sang ibundalah yang merasakan ketika dia mengandung anaknya selama 9 bulan, dan itu semua adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Tak ada seorang pun anak yang ketika ditanya, apakah engkau ingat ketika engkau berada di dalam kandungan ibumu? Maka semua anak akan menjawab, saya lupa. Apakah engkau ingat ketika engkau menendang rahim ibumu di dalam perutnya? Maka semua anak akan menjawab, saya lupa. Apakah engkau ingat ketika engkau menyakiti ibumu ketika engkau dilahirkannya? Maka semua anak akan mengatakan, saya lupa. Apakah engkau ingat ketika ibumu harus bangun tengah malam karena engkau menangis? Semua anak akan menjawab, kami lupa. Nah, Allah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa itu semua mesti engkau ingat. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Semua itu adalah sesuatu yang perlu dan patut untuk kau ingat agar engkau bisa mensyukurinya. Bagaimana mungkin engkau bisa bersyukur kepada Allah yang tidak kau lihat? Bagaimana mungkin engkau bersyukur atas rezeki yang Allah bagi yang tidak kau lihat? Bagaimana Allah membaginya? Kalau kepada ibumu saja engkau sudah lupa bagaimana ibumu mengandungmu, engkau sudah lupa bagaimana ibumu menyusuimu, engkau sudah lupa bagaimana ibumu terbangun tengah malam untuk menyusuimu. Itu saja sudah engkau lupa, apalagi dengan Allah yang memang engkau tidak pernah lihat sama sekali bagaimana Allah. Engkau tidak pernah lihat bagaimana cara Allah menyayangimu dan bagaimana maha pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Maka dengan jalur kita bersyukur kepada manusia, kita bersyukur wabil khusus kepada ibunda yang telah letih bertambah-tambah, yang telah menyusui melahirkan. Dengan jalur itu kita sudah dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dengan yang dekat,
kita mampu untuk memuliakan orang tua, berarti kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar mensyukuri nikmat dari orang tua, berarti kita sedang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hidup berharga ketika menghargai ibu. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah Ustaz Syam, Najah. Waduh, ini kakek lagi dorongin dulu nih kakek. Diculik sama kakek dulu. Kakek culik dulu ya. Ini Masya Allah luar biasa nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kalau kita bicara sama ibu ini, tentang ibu ini nggak ada habis-habisnya. Mungkin buat kita nih harus punya sikap yang luar biasa untuk bisa mendapatkan derajat yang naik di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga kehidupan yang enak dan berharga. Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Uma nih kepada jamaah Islam itu yang ada di rumah. Mungkin sikap-sikap apa saja nih yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang tua terutama ibu. Tafadhol. Baik, izin guru-guru semuanya. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas perkara ibu yang sebenarnya tidak habisnya kalau membahas perkara seorang ibu. Di dalam Al-Qur'an Masya Allah sudah dibacakan oleh Najah dan juga oleh Ustaz Syam mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan orang tua. Salah satunya dalam surah Luqman ayat 13-14. Lihatlah bagaimana bakti kepada kedua orang tua biasanya dan selalu digandengkan dengan jangan pernah menyekutukan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka ladzulmun 'adzim. Jangan menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Lalu lihat ayat berikutnya. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayk. Kita diminta untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Senada, hampir sama, seperti dalam surah Al-Isra ayat 23 juga begitu. Jangan menyembah kepada selain Allah. Berikutnya ayat tersebut berbunyi, فَلَا تَقُلْهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Jangan berkata jangan bentak-bentak kepada orang tua. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Berbakti kepada kedua orang tua, Masya Allah, seperti yang kita tahu banyak keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari orang tua kepada anaknya, selain doa orang safar, doa orang yang dizalimi. Dan dosa kepada orang tua disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia dan juga tentu saja dibalas oleh Allah di hari akhir nanti. Dan kalau engkau mau diperpanjang usianya, mau ditambah rezekinya, maka jalin hubungan silaturahmi yang paling utama kepada ibumu, kepada ayahmu, kepada orang tuamu. Lalu apa yang kita bisa lakukan sahabat sekalian untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Pertama, menuruti perintahnya. Selama yang beliau suruh bukan perkara maksiat, maka turuti perintahnya. Seorang sahabat Nabi bernama Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Nabi, saya punya 1000 kebun kurma dan saya berusaha untuk selalu mempercantik kebun ini dikarenakan ibu saya sangat mencintainya, sangat menyukai kebun-kebun yang rapi ini. Dan saya akan melakukan apapun yang ibu saya minta." Jadi seorang Usama bin Zaid meminta kepada Allah SWT diberikan kemampuan untuk bisa melakukan apapun yang bisa membuat ibunya senang. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti itu juga. Kedua, jangan pernah sekali-kali menyakiti hatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, teman-teman sekalian, ketika engkau membuat orang tuamu menangis akibat kenakalanmu, maka itu sudah cukup engkau disebut sebagai seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuamu. Buat orang tua kita nangis karena bangga dengan prestasi kita, karena bangga dengan kesolehan kita. Bukan buat orang tua kita menangis karena kecewa dengan perilaku kita, kecewa dengan akhlak kita, segala macam perbuatan buruk yang kita lakukan. Dikatakan itu perbuatan yang durhaka kepada kedua orang tua. Sedih rasanya membuat orang tua menangis karena kebodohan kita, teman-teman semua. Kemudian, apalagi yang kita bisa lakukan kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita, berbuat baik kepadanya di sisa-sisa usianya. Tak lama kok teman-teman semua. Umat Rasul itu cuma 60-70 tahun saja kok. Orang tua kita sedang menunggu waktu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kekuatan kepada Allah untuk sungguh-sungguh berbuat baik kepadanya di sisa-sisa usianya. Ada seseorang yang berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, saya mau berjihad." "Ya Rasul, denganmu ya Rasul." Kata Rasul, "Kau punya orang tua tidak di rumah?" "Punya Rasul." "Pulang ke rumah, sesungguhnya jihadmu itu adalah jihad bersama dengan kedua orang tuamu. Jihadmu itu adalah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu." Kadang-kadang kita pikir mau cari surga di luar sana, mau cari surga di mana-mana. Padahal surga kita ada di rumah, pada tangan-tangan yang sudah semakin keriput itu yang seharusnya engkau cium setiap saat, pada wajah yang sudah semakin keriput itu yang harusnya engkau cium keningnya setiap saat,
pada tubuh yang semakin ringkih itu yang seharusnya engkau peluk setiap saat. Nanti kalau orang tuamu sudah tiada, engkau tidak bisa lagi mendengar doanya, tidak lagi bisa mendengarkan nasihatnya. Jadi ketika orang tuamu masih ada, minta sama Allah kekuatan untuk sungguh-sungguh bisa membahagiakannya, untuk sungguh-sungguh bisa membuat dia senantiasa tersenyum, untuk membuat engkau dan adik-adikmu rukun, supaya dia hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia, menikmati masa tuanya. Nggak lama kok teman-teman semua, nggak lama. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar engkau dijadikan anak yang saleh, anak yang baik, anak yang taat, anak bisa sesungguh hati, sepenuh hati untuk mengabdi kepadanya, insya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menjadi anak-anak yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Aduh, masya Allah luar biasa ya kalau kita bicara tentang ibu ini memang, aduh masya Allah. Kita nih yang sudah ditinggalkan orang tua aja kita merasa tidak pernah puas dan tidak pernah merasakan maksimal gitu loh untuk membahagiakan mereka. Dan apalagi buat teman-teman yang masih punya, ayo sekarang diingat yang ibunya jauh, yang di kampung didatengin. Mereka rindu pasti sama anak-anaknya. Ini masya Allah ya. Sekarang kita lanjut lagi nih, masya Allah. Ini tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Anak semakin besar, semakin gengsi, semakin besar pula rasa malunya. Bahkan begitupun terhadap dengan orang tuanya Ustadz Maulana. Yang tadinya suka datang minta dipeluk. Semakin dia besar, semakin gak mau mereka dipeluk. Bahkan mereka merasa malu gitu loh. Nah ini apa hukumnya nih buat anak-anak yang seperti ini? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Aja ayat yang membahas tentang dialog Nabi Yusuf menceritakan mimpinya sama ayahnya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Tabarakallah. Jadi belajar dari sini sosok Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Kedekatan yang luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan salah satu yang menyebabkan Nabi Yusuf tidak tergoda dengan Suleha ketika dia melihat di dinding, dia melihat wajah ayahnya. Wahai anak-anak, ungkapkanlah kasih sayangmu kepada orang tuamu. Ada masa nanti, masa-masa itu akan berkurang. Kalau sudah punya istri, bisa udah bercabang sekarang. Udah bercabang. Ketika seorang anak sudah punya anak lagi, maka bercabang lagi kasih sayang itu. Maka ketika ada anak yang tidak mau memperlihatkan bentuk perhatiannya, tidak mau memperlihatkan bentuk kasih sayangnya kepada orang tuanya, dia akan merugi. Ketahuilah, memandang wajah orang tua dan orang tua itu tersenyum, maka mendapatkan pahala haji yang diterima. Ingat, ridha Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada murka orang tua. Jikalau mau tahu apakah Allah sayang pada diri kita, lihat wajah orang tua. Ketahuilah, ada masa nanti, betul kata Ustaz Oki tadi, orang tua punya batas. Orang tua tidak pernah mengeluh terhadap anaknya. Kata Imam Al-Ghazali,
Salah satu bakti anak kepada orang tua, tidak akan menjauh dari orang tuanya. Dia akan senantiasa dekat dengan orang tuanya. Tidak menunggu orang tuanya minta tolong, tapi dia tahu dia harus peka. Orang tuaku lagi butuh ini, orang tuaku lagi butuh ini, orang tuaku lagi butuh ini. Bukan menunggu orang tua mengemis, meminta. Karena jangan harap orang tua meminta. Karena semua orang tua tidak mau merepotkan anaknya, tidak mau menyusahkan anaknya. Mungkin di tengah malam dia meminta, mungkin lagi kekurangan apa, tapi dia malu untuk menelpon anaknya, malu untuk memberitahukan anaknya. Ayo, anak-anak dimanapun berada, camkan ini. Doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang dia dapat orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara keduanya masih hidup, dan dia tidak berbakti padanya, masukkanlah dia ke dalam neraka. Jangan harap engkau dapat malam Lailatul Qadar jikalau engkau durhaka sama orang tua. Jangan harap dapat keridhaan Allah kalau ridho orang tua kau tidak dapatkan. Kata Nabi, kembalikan senyuman orang tua yang hilang disebabkan engkau akan pergi berperang. Kembalilah ke orang tuamu, kembalilah ke ibumu. Engkau baktilah padanya, sama nilai pahalanya berjuang di jalan Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak hal-hal menarik yang akan kami sampaikan. Dan ada juga hal menarik yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan Ustaz Sam. Silakan Mas Fadli.